Shalom Good Readers, kita mengucapkan syukur hari ini karena Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk hidup dan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari ini, kita yakini Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Ayub pasal yang ke-36. Tetap membaca untuk memahami dan merenungi firman Tuhan pada hari ini. Ya, Good Readers, mungkin dalam kehidupan kita pernah bertemu dengan orang yang sok tahu ya tentang penderitaan kita. Bahkan dia membanding-bandingkan, wah, penderitaan kamu itu belum seberapa dengan saya. Saya itu lebih menderita daripada kamu. Mungkin kamu harus banyak berdoa supaya penderitaan kamu segera hilang. Mungkin kamu sudah banyak mengecewakan orang, tapi kamu tidak sadar, sehingga Tuhan menghukum kamu melalui penderitaan. Dan seterusnya. Justru lebih banyak menghakimi kita ketimbang menghibur ataupun memberikan kita pencerahan di dalam menghadapi permasalahan kita. Demikian juga dengan Elihu pada bagian ini. Sebenarnya pada bagian ini agak mirip dengan bagian-bagian yang lainnya ya. Bahwa Elihu itu merasa dirinya itu sudah berhikmat gitu ya, sudah berhikmat. Kalau di ayat yang ketiga dan yang keempat, itu seolah-olah dia itu kayak seperti membela kebenaran Allah, menjabarkan kebenaran Allah di hadapan Ayub, sambil mengklaim dirinya mengenal Allah dan segala jalannya secara sempurna. Nah ini agak repot ya. Jadi dia secara tidak langsung ngasih tahu ke Ayub, aku tahu loh pikiran Tuhan itu bagaimana. Makanya Ayub dengerin aku gitu ya. Dan Elihu itu memperlakukan Allah seperti suatu mekanisme matematis begitu ya. Allah menghukum orang fasik di ayat yang ke-6 dan memberkati orang benar di ayat yang ke-7. Ini tidak salah begitu. Allah memang pasti menghukum orang fasik dan memberkati orang benar. Jangan sampai kita juga sangkalin. Tetapi Allah tidak sekedar itu yang kita pahami. Dia itu maha kuasa melampaui segala akal pikiran kita. Dan kita menangkap satu konsep tentang Tuhan, yaitu memang Allah menghukum orang fasik, tapi juga memberikan berkat kepada orang yang benar. Itu betul. Tetapi ada beyond-nya lagi, melampaui segala akalnya. Dan penderitaan itu bagi Elihu dipandangnya sebagai cara Allah memperingatkan orang fasik agar bertobat. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Dan Ayub termasuk kelompok orang fasik yang sudah diingatkan Allah melalui penderitaannya seperti seorang penjahat. Di ayat 16 sampai dengan 17. Oleh karena itu Ayub seharusnya bertobat. Ayat 18 sampai dengan 21. Dan bukan menjerit menyalahkan Tuhan. Seolah-olah menyalahkan Tuhan ya. Ayat 22 sampai dengan 25. Dengan pandangan seperti ini, maka sebenarnya Elihu itu seperti sedang menghakimi Ayub dan dia tidak merasakan empati tidak dipakai untuk memahami penderitaan Ayub, untuk memahami pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan. Justru dia membuat seolah-olah memahami jalan pikiran Tuhan, lalu dia menilai kepada Ayub. Ya, Good Readers, hal ini cukup berbahaya ya dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang melampaui segala akal. Satu sisi mungkin kita banyak bertanya, seharusnya kalau orang yang fasik dihukum Tuhan ataupun orang yang benar diberkati oleh Tuhan. Tapi terkadang kita jumpai orang yang fasik belum tentu dihukum Tuhan, tanda petik ya. Sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Orang benar belum tentu juga diberkati Tuhan, malah menghadapi banyak kesulitan. Sebab Tuhan ingin akhirnya akan menyaksikan kemuliaan bagi namanya dia. Jadi, kembali lagi Good Readers, apapun yang kita hadapi pada saat ini, janganlah cepat-cepat kita menilai, lalu kita mengecilkan Tuhan, ataupun kadang-kadang, saya sudah tahu nih, Tuhan pasti begini-begini. Tidak. Kita harus tetap memiliki sikap rendah hati, supaya Tuhan itu boleh menyatakan kehendaknya kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, kita butuh berdoa, kita butuh membaca firman Tuhan, dan semakin beriman kepada Dia, memiliki pengharapan di dalam Dia, dan kita akan percaya Tuhan pasti akan menyatakan kehendaknya kepada kita dengan sejelas-jelasnya, sehingga setiap langkah kehidupan kita tidak salah jalan. Amin. Have a nice day and God bless us.